Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 16 Agustus 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Gangguan jaringan internet di Kabupaten Buru, Telkomsel ungkap penyebabnya. Layanan broadband 4G Telkomsel dan IndiHome di wilayah Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan mengalami penurunan kualitas sejak Kamis 14 Agustus 2025. Melalui pemberitahuan yang dikeluarkan pada Kamis 14 Agustus 2025, Telkomsel menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan tersebut. Dalam keterangan resmi, Telkomsel menjelaskan bahwa gangguan terjadi akibat terputusnya sistem komunikasi kabel laut atau SKKL ruas Namlea Ambon milik PT Telkom yang menjadi jalur utama akses internet di wilayah tersebut. Untuk mengatasi kondisi ini, Telkomsel bersama Telkom Group telah melakukan koordinasi percepatan perbaikan untuk sementara mengalihkan akses layanan broadband melalui jaringan radio dan satelit. Namun Telkomsel mengakui kapasitas layanan ini terbatas, sehingga kecepatan internet pelanggan tidak optimal. Meski begitu, layanan telepon dan SMS dilaporkan tetap berjalan normal. Sementara itu, layanan IndiHome masih terputus hingga proses perbaikan SKKL selesai. Telkomsel mengimbau masyarakat memantau perkembangan informasi pemulihan jaringan melalui layanan pelanggan 188 atau kanal resmi media sosial Telkomsel di Facebook, X atau Twitter, dan Instagram.
Jaringan internet hilang, warga di Kota Namlea serbu Starlink. Hilangnya jaringan Telkomsel di ibu kota Kabupaten Buru Namlea membuat warga berbondong-bondong mencari alternatif koneksi internet. Starlink pun jadi solusi. Sebuah toko di Jalan Pendidikan, tepatnya di depan SMA Negeri 2 Namlea, langsung diserbu warga. Pantauan tribunambon.com pukul 3 sore waktu Indonesia Timur, Jumat 15 Agustus 2025, tempat penyewaan Starlink tersebut dipadati warga dari berbagai kalangan. Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Mereka memanfaatkan jaringan Wi-Fi yang terhubung ke Starlink untuk mengakses internet. Pemilik usaha penyewaan Starlink, Tati, mengungkapkan bahwa toko miliknya buka 24 jam untuk melayani kebutuhan internet warga. Harga sewa yang ditawarkan cukup bervariasi, mulai dari 3.000 untuk 4 jam, 5.000 untuk 10 jam, dan 10.000 untuk 1 hari penuh. Dengan tarif terjangkau, Starlink menjadi penyelamat koneksi internet di tengah padamnya jaringan Telkomsel di Namlea.
Bahas problem pendidikan hingga kesehatan, GMKI Ambon gelar pengabdian di Buru Selatan. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Cabang Ambon menggelar kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk GMKI Mengabdi di Dusun Waitina, Desa Namrinat, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Kamis 14 Agustus 2025. Kegiatan ini merupakan respons nyata atas berbagai permasalahan serius yang dihadapi masyarakat setempat. Ketua GMKI Cabang Ambon, Apriansa Atapari, mengatakan kegiatan ini diinisiasi untuk merespons masalah krusial di Buru Selatan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hukum, hingga pertanian. Sebagai organisasi mahasiswa, GMKI tidak hanya berfokus pada pemikiran, tetapi juga mengimplementasikan Trimatra GMKI melalui pengabdian nyata kepada masyarakat. Ia menyoroti realitas bahwa Buru Selatan masih menghadapi banyak tantangan serius, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dalam kegiatan pengabdian ini, GMKI tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga berharap dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Rangkaian masalah yang diintervensi diharapkan menjadi perhatian dan rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Buru Selatan maupun pemerintah Provinsi Maluku agar dapat segera ditindaklanjuti. Berbagai kegiatan telah disiapkan, termasuk mengajar siswa-siswi, pelatihan penanaman sayur, promosi pangan lokal sebagai potensi ekonomi, pelayanan kesehatan, serta kegiatan peduli lingkungan. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, dengan semangat kaiwait dan kebersamaan menuju keharmonisan, kami membuka kegiatan tugas pengabdian yang dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Ambon di wilayah Kabupaten Buru Selatan, khususnya Kecamatan Namrole, dengan mengucapkan salam kebersamaan. Saya membuka kegiatan ini Bupati Buru Selatan yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Buru Selatan, sekaligus membuka dengan resmi kegiatan pengabdian di saat ini. Kepada Bapak Herman Wemase dengan hormat dipersilakan. Dari Buru Selatan kita ke Serang bagian timur, Tribuners, kukuhkan 30 Paskibraka, Bupati Fahri harap jadi teladan masyarakat. 30 pelajar SMA sederajat di Kabupaten Serang bagian timur atau SBT dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2025. Pengukuhan berlangsung hikmat di Gedung Serbaguna Kota Bula oleh Bupati Fahri Husni Al-Katiri, Jumat 15 Agustus 2025 malam. Pengukuhan ditandai dengan pengucapan Ikrar Pemuda Indonesia oleh anggota Paskibraka, dilanjutkan dengan penciuman sangsaka merah putih sambil diiringi lagu Padamu Negeri
serta pemasangan candid oleh Bupati ke perwakilan anggota Paskibraka sebagai tanda resmi menjadi Paskibraka SBT. Bupati Fahri dalam sambutannya mengatakan tugas 30 anggota Paskibraka pada upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan adalah suatu kehormatan, bukan hanya mengibarkan sangsaka merah putih semata. Menjadi Paskibraka berarti memiliki keteladanan sebagai pelajar yang berprestasi, berdisiplin, bermoral, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Lebih lanjut dijelaskan, pihaknya menaruh harapan besar kepada 30 Paskibraka yang telah dikukuhkan itu, sehingga ia meminta agar momentum tersebut bisa dijadikan sebagai teladan. Dirinya berpesan agar 30 Paskibraka ingat betul dengan nilai-nilai yang dipelajari selama pelatihan disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan pengorbanan. Diketahui kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, dan orang tua anggota Paskibraka. Masih ada? Masih? Lapor upacara perusahaan Nasional Aturan Daerah Kota tahun 2005. 2, 3. Cukup. Terima kasih. Mohon izin kami mulai dengan waktu sampai timur untuk sesi selanjutnya. Saya ganti, kalau nggak saya muter sampai di rumah saya nggak bisa aja. Baru saya nyetir pelan-pelan sambil tarik nafas baru bisa. Jalan-jalan sampai sini kalau saya ketinggalan. Abang nggak. Jalan bocor. Terancam rusak, warga minta dibangun jembatan permanen penghubung Desa Fatolu dan Bula Air. Jembatan penghubung Desa Bula Air menuju Fatolu, Kecamatan Bula, Kabupaten Serang Bagian Timur atau SBT terancam ambruk. Terdapat kerusakan di sejumlah bagian, tiang penyangga berkarat hingga balok kayu yang telah lapuk. Akses utama warga itu dikhawatirkan sewaktu-waktu bisa jadi ancaman serius. Muhammad Setweka, 67 tahun, salah satu warga desa setempat mengatakan jembatan yang ada saat ini bukan dibangun pemerintah, namun hasil swadaya warga sejumlah desa setempat.
Dirinya pun meminta pemerintah segera membangun jembatan permanen. Tidak apa-apa kalau hanya tua masyarakat dua tempatnya antara kampung dan kampung sudah tidak bisa aktivitas apapun dari anak sekolah maupun masyarakat apapun semua jadi kalau sudah sedangkan ini juga sudah pernah hanyut waktu 2005 itu pernah hanyut sampai sekarang itu masyarakat usahakan bagaimana supaya jembatan harus jadi itu sudah yang masyarakat sendiri pemerintah bantu. Kita dari masyarakat minta tolong pemerintah tolong perhatikan antara jembatan ini antara kampung Patulol dan Bula Air ini. Kalau tidak ada mah kita bahaya masyarakatnya. Aktivitasnya itu mati, semua anak sekolah juga tidak bisa menyeberang dan Bula Air ke kampung Dengke, Patulol ke Bula Air kan ada SMP di sana. Nah dia tidak ada. Satu-satunya saja di jembatan. Jembatan lainnya. Kalau rusak sudah masyarakat sudah tahu bagaimana nanti. Iya kalau boleh jembatan ini dipermanenkan dalam waktu singkat ini karena jembatan ini sudah tidak layak lagi ini. Ini paling-paling 1 tahun lagi tuh sudah tidak bisa lagi aktivitasnya. Ya. Oh. Ini. Oke, Bang. Informasi lainnya, Tribuners, berbagai lomba warnai HUT ke-80 RI di Kecamatan Kesui, Watubela, SBT. Pemerintah Kecamatan Kesui, Watubela, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT, menggelar sejumlah perlombaan menyambut perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Perlombaan tersebut diantaranya panjat pinang, poco-poco, tarik tambang, dan gerak jalan indah. Hal itu disampaikan Sekretaris Panitia HUT ke-80 RI Kecamatan Kesui, Watubela, Arif Aslin melalui keterangan tertulis yang diterima tribunnamu.com Sabtu 16 Agustus 2025.
Arief menilai perlombaan yang diselenggarakan sejak 15 sampai 16 Agustus 2025 itu sebagai bagian dari menumbuhkan semangat warga untuk berpartisipasi menyambut perayaan Hari Kemerdekaan. Sementara itu, pelaksana tugas atau PLT Camat Kesui Watubela, Ramli Tianotak, dalam sambutannya saat membuka rangkaian perlombaan mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh warga dalam menyukseskan wilayah pemerintahannya itu. Ia merasa terkesan saat melihat antusias masyarakat yang terlibat dalam menyiapkan berbagai perlombaan untuk jalannya kegiatan hingga puncaknya. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat di daerahnya agar memaknai perjuangan para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Salah satunya dengan bersatu dalam membangun Kecamatan Kesui Watubela agar sejajar dengan wilayah lain di Maluku dan Indonesia pada umumnya. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Dugaan tipikor dispora mencuat, Kejari Maluku Tenggara geledah 2 kantor OPD. Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tenggara menggeledah 2 kantor organisasi perangkat daerah atau OPD pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara atau MALRA, Kamis 14 Agustus 2025, yaitu kantor Dispora serta kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Maluku Tenggara. Penggeledahan guna penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dana uang persediaan atau UP dan ganti uang atau GO pada Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora tahun anggaran 2023. Tim penyidik Kejari MALRA dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Maluku Tenggara, Afel Haizer Matande, bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus John Pandelangi, Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum Aryo Bimo, Jaksa Fungsional Ramdhani, serta staf Pitsus dan Intel Kejari MALRA turut didampingi 2 personel pengamanan dari Kodim 1503 Tual. Kejari pun membawa sejumlah dokumen serta 1 unit komputer. Dugaan korupsi ini mencuat setelah Kejari MALRA menerima laporan dan melakukan penyelidikan awal atas indikasi penyalahgunaan keuangan daerah terkait nilai kerugian negara, sementara masih dalam proses perhitungan oleh tim penyidik. Penggeledahan ini dilakukan oleh tim penyidik
Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dan turut juga sebagai pengamanan 2 personil TNI dari Kodim 1503 Tual. Bahwa penggeledahan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan yang diduga melanggar pasal primer pasal 2 ayat 1, subsidiar pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Ambon telah mengeluarkan penetapan izin penggeledahan nomor 3/Pen/Pit.Sus garis datar TPK garis datar GLD garing 2025 PN di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara dan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Maluku Tenggara. Ibu kayaknya kita minta nomor. Om tuh tadi minta nomor temen kami, ibunya sendiri yang minta. Aduh, panjang. Bu, dia kan 2022 nih. Yang minta itu nggak sebentar ini yang 2023. Tribuners, informasi dari Maluku Tenggara tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.